Komik Cross mungkin adalah salah satu series paling gila yang pernah kami baca. Berlatar di dunia yang dilanda virus yang hanya dikenal sebagai Cross virus. Sekilas kalian mungkin mengira virus ini sekedar infeksi zombie biasa, tetapi tidak. Faktanya bahkan belum pernah dikonfirmasi bahwa itu adalah virus sama sekali. Infeksi itu menyebar begitu saja, berpindah dari orang ke orang melalui darah dan cairan tubuh lainnya, tidak meninggalkan apapun kecuali kekacauan. Jika kalian telah melihat video kami sebelumnya, kalian pasti tahu tindakan keji yang mampu dilakukan virus tersebut. Para Cross akan membunuh, memakan, dan menyiksa apapun yang terlihat. Tidak seperti zombie pada umumnya, para Cross lebih pintar. Mereka mempertahankan keterampilan mereka sebelumnya. Dan yang lebih buruk, mereka tahu bagaimana menggunakan apa yang kita cintai untuk melawan kita. Tapi terkadang monster terburuk dalam dunia seperti ini bukanlah seseorang yang terinfeksi. Seorang pria yang memanipulasi dan menghancurkan hidup semua orang di sekitarnya. Seorang pria bernama Harold Lore, minor antagonis yang muncul dalam beberapa series Cross dan merupakan tokoh antagonis yang paling mengerikan yang muncul di dalamnya. Harold Lore memulai debunya dalam seri Cross Psychopath yang ditulis oleh veteran komik Cross David Lapham yang telah membuktikan keterampilannya melalui seri Cross Family Values. Dan bagi kalian yang bertanya di mana tempat membaca komik ini, read, nigga, read! Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, inilah Cross Psychopath. Isu 1. Adegan dibuka dengan sekelompok Cross yang terlihat membunuh seekor burung nasar dan rusa, yang kemudian bangkainya digunakan untuk memuaskan diri mereka. Pemandangan yang mengerikan ini disaksikan melalui teropong oleh sekelompok penyintas yang terdiri dari Amanda, Rick, tidak, namaku bukan Rick, Claire, dan Darwin. Rick adalah pemimpin kelompok, sementara Claire adalah kekasihnya. Amanda dan Darwin pernah berpacaran saat kuliah, tetapi sekarang hubungan mereka menjadi renggang. Selama beberapa bulan terakhir, Rick telah mempelajari bahwa setiap kali seorang Cross memuaskan diri dan melakukan tindakan kekerasan, hal itu menghilangkan rasa lapar mereka, yang akan segera membuat mereka pingsan, yang dapat digunakan para penyintas untuk melarikan diri. Merasa kurang puas dengan hanya menggunakan binatang, para Cross mengalihkan perhatian mereka ke anggotanya yang paling lemah. Tetapi sebagai balasannya, Cross itu merobek linggis Jawa yang mencoba menyerangnya dari belakang. Segera mereka semua mulai berkelahi, dan 2 dari mereka akhirnya tewas karena luka-lukanya. Amanda yang sudah muak dengan apa yang dilihatnya memutuskan untuk pergi, diikuti oleh anggota kelompok lain. Terungkap bahwa Darwin dan Amanda baru saja melakukan cinta satu malam. Tetapi hal itu tidak berarti apapun bagi Amanda. Hal itu tidak mengubah alasan mereka putus. Di tempat lain, seorang wanita berteriak sekuat tenaga karena para Cross berhasil menangkapnya dan berusaha bersenang-senang menggunakan peralatan berkebun. Sayangnya tidak ada yang bisa mendengarnya. Wanita itu benar-benar tidak berdaya saat para Cross merubahnya menjadi salah satu dari mereka. Jangan tanya bagaimana. Rupanya ini semuanya adalah mimpi, dan seorang pria terbangun sambil berteriak memanggil nama wanita itu, Lori. Pria itu terjebak di dalam celah dan tidak bisa keluar, tetapi teriakannya sampai ke telinga para penyintas sebelumnya dan mereka bergegas membantunya. Darwin berhati-hati dan tidak ingin terlibat karena takut dia mungkin salah satu dari para Cross. Tetapi Amanda meyakinkan mereka untuk membantunya keluar. Pria itu mengalami patah kaki, tetapi untungnya Darwin dan Amanda sama-sama merupakan mahasiswa kedokteran yang langsung mengobatinya. Pria itu belum mengucapkan sepatah kata pun, dan kelompok tersebut mendiskusikan apakah mereka harus mempercayainya atau tidak. Kelompok itu sedikit berselisih dengan mengatakan bahwa karena kakinya yang patah, dia akan memperlambat dan membahayakan kelompok mereka. Pria itu akhirnya memutuskan untuk berbicara dan mengaku bahwa dia dapat membantu mereka. Namanya Harold Lore. Dia telah terjebak di dalam celah ini selama 6 hari terakhir dan hampir kehilangan suaranya. Dia hampir tidak bisa berbicara saat dia menceritakan kisahnya kepada mereka. Tetapi tanpa sepengetahuan kelompok itu, Harold bukanlah pria yang mereka kira. Harold telah mempelajari peran masing-masing anggota. Rick adalah pemimpin, dan dulunya adalah seorang tukang ledeng atau pemain football sebelum outbreak. Claire adalah wanita yang akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Dulunya dia adalah seorang penjaga taman, dan itulah sebabnya dia dapat menemukan makanan bagi kelompok di alam liar. Darwin adalah otot kelompok, dan dia tidak menyukai Harold. Lalu Amanda yang disukai Harold. Harold kemudian menceritakan kisahnya. Dia mengklaim sedang dalam perjalanan menuju sebuah tempat yang memiliki obat untuk virus Cross, atau setidaknya tempat di mana orang-orang sedang mengerjakannya. Dia ditugaskan ke dalam kelompok yang lebih besar yang terdiri dari para tentara yang bersenjata lengkap. Mereka mencari dokter, teknisi, ilmuwan, orang-orang yang dapat membantu mereka menjalankan misi tersebut.
Mereka berhasil membawa 2 ilmuwan dari Utah yang akan mereka bawa kembali. Sembari mereka berbincang, Harold tak kuasa menahan diri untuk berfantasi tentang Claire yang berambut pirang dan sangat cantik. Tetapi cerita itu tampak terlalu indah untuk menjadi kenyataan bagi Amanda, jadi dia bertanya di mana tempat itu berada. Harold memberitahu mereka bahwa para marinir merahasiakan lokasi pasti fasilitas tersebut, tetapi suatu hari dia mendengar salah satu dari mereka menyebutkan New Jersey, dan saat itulah Darwin mengungkapkan ketidakpercayaannya pada Harold. Semua orang tahu bahwa semua kota besar telah diambil alih oleh Cross, tidak mungkin fasilitas itu dapat bertahan. Harold berpendapat bahwa militer telah merahasiakan lokasi pasti fasilitas tersebut. Alasan mengapa dia tidak bersama yang lain adalah karena 6 hari sebelumnya kelompoknya disergap oleh Cross. Itulah sebabnya dia melarikan diri dari mereka. Dia bersembunyi di sebuah bangunan selama beberapa hari. Namun Harold keluar dari persembunyiannya terlalu cepat. Dalam tergesa-gesanya untuk melarikan diri, Harold jatuh ke dalam celah 6 hari yang lalu. Mengetahui Rick yang curiga padanya, Harold mengaku memiliki pendengaran yang terlatih dan memperingatkan kelompok tersebut tentang sekelompok besar Cross yang mencoba mendekat. Kelompok itu pergi untuk memeriksanya, dan benar saja para Cross terlihat berjalan dalam kegelapan memburu apapun yang dapat mereka temukan. Sementara kelompok itu mencerna apa yang baru saja mereka saksikan, Harold menyusun rencananya sendiri. Untuk itu, dia membutuhkan bantuan kelompok Rick, dan itu tidak melibatkan Darwin pastinya. Harold menganggap Darwin tidak stabil dan kasar, yang dapat membuat mereka terbunuh. Dan ketika berbicara tentang Claire, Harold tidak bisa berhenti memikirkannya, betapa indahnya bibirnya dan betapa ia ingin menciumnya. Dia bahkan membayangkan dirinya mengikat wanita itu ke pohon dan dari belakang sambil mengenakan kostum badut. Keesokan paginya, kelompok itu memutuskan untuk membawanya serta, asalkan dia menunjukkan arah yang benar menuju fasilitas tersebut. Namun Claire merasa tidak nyaman karena Harold terus menatapnya dengan menyeramkan dan mengatakan bahwa dia memiliki senyum yang manis. Darwin dan Rick akan bergantian menggendongnya karena Harold masih belum bisa berjalan dengan baik akibat kakinya yang patah, dan mereka pun berangkat dengan hanya mengandalkan kemampuan Harold. Isu 2, sebelum terjadi outbreak, Harold dulunya memiliki toko perlengkapan pesta. Namun alasan sebenarnya dia membuka toko itu adalah ibu-ibu yang sering datang ke sini untuk membeli barang, dan mereka... Oh tidak, dia seksi sekali. Salah satunya adalah Lori, dan Harold menyukainya sejak dia pertama kali masuk melalui pintu toko. Setiap kali dia menatapnya, dia akan mulai berkeringat. Inilah Lori yang dia bicarakan dalam mimpinya sebelumnya. Saat ini, kelompok mereka sedang berjalan melewati kota yang terbengkalai, sementara Harold sibuk mengganggu Darwin dengan menceritakan tentang bau wanita. Yang mengejutkan, Amanda dan Claire tampak tertarik dengan cerita Harold. Rick meminta mereka untuk mengecilkan suara karena para Cross mungkin ada di dekat mereka, tetapi Harold meyakinkannya bahwa mereka semua aman. Harold menunjuk ke tumpukan kotoran yang ditinggalkan para Cross di belakang mobil, dan yang mengejutkan kotoran itu tidak berbau. Hal ini berarti kotoran itu sudah ada di sana selama beberapa minggu. Kelompok itu mempercayainya dan mereka pergi, terkesan dengan kemampuan Harold. Harold sangat menyukai seseorang seperti Rick dan bisa memanfaatkannya di hari-hari mendatang. Tetapi dia tidak tahu bagaimana reaksi Rick begitu dia menyadari bahwa Harold telah berbohong sejak awal. Dia sebenarnya sedang melacak kelompok Cross yang membunuh Lori. Harold bukanlah pria baik yang dipikir orang-orang. Dia menculik Lori dan membiusnya, mengurungnya di dalam tokonya dan menggunakannya untuk memuaskan hasratnya yang sakit. Harold menyebut ini sebagai cinta sempurnanya dan menggambarkannya seolah-olah dia dan Lori memiliki hubungan romantis terbaik yang pernah ada, tetapi kenyataan jauh dari kebenaran yang sebenarnya. Kelompok itu memutuskan untuk bermalam di sebuah rumah kosong di pinggiran kota. Mereka menemukan beberapa makanan kaleng di rumah itu, dan saat mereka duduk untuk makan, Harold menceritakan kisah kotor yang terjadi sebelum outbreak. Saat itu dia menghadiri pesta anak-anak dengan mengenakan kostum badut dan melakukan segala cara untuk menghibur mereka, tetapi dia sendiri merasa kelelahan setelahnya. Namun saat dia mencoba menyendiri di kamar mandi, saat itulah ibu salah satu anak mengikutinya masuk, karena dia selalu berfantasi tidur dengan badut. Semua orang di kelompok itu tertawa terbahak-bahak mendengar cerita ini, tetapi Darwin tidak yakin harus mengatakan apa. Setelah itu, dia meminta Darwin untuk meninggalkannya di luar rumah, dan Amanda serta Claire bergabung dengannya setelah mendengar Harold menangis dan terus menyebut nama Lori. Ia mengatakan bahwa ia dulunya merupakan seorang ayah yang bercerai dan memiliki toko perlengkapan pesta, dan ia menyukai seorang wanita bernama Lori, tetapi Lori sudah menikah. Ketika outbreak terjadi, Harold memeriksa anak-anak dan mantan istrinya, tetapi pada saat ia sampai di sana, mereka semua telah terinfeksi. Anak-anaknya serta ayah tiri mereka telah membunuh dan memakan tubuh mantan istrinya.
Seluruh kejadian itu membuatnya terkejut dan dalam perjalanan keluar, dia terpaksa membunuh anak-anaknya sendiri dengan menabrak mereka menggunakan mobil. Claire bersimpati padanya dan mulai menangis, tetapi Harold ingin bersama Amanda dan tidak suka kehadirannya di sana. Setelah keluarganya terbunuh, Harold bergegas menemui Lori dan untungnya dia sampai di sana tepat waktu. Harold berhasil menyelamatkannya dan menyebut pertemuan mereka berdua sebagai takdir. Harold dan Lori kemudian bertahan hidup selama beberapa minggu bersama. Harold menceritakannya seolah-olah dia dan Lori menikmati waktu terbaik dalam hidup mereka bersama. Tetapi kenyataannya Harold hanya memanfaatkan wanita itu untuk kepuasannya sendiri. Setelah selesai bercerita, Claire memeluk Harold untuk menenangkannya. Tetapi yang dipikirkan Harold hanyalah dada Claire. Harold ingin melakukan hal-hal mengerikan padanya begitu ada kesempatan. Tapi karena Amanda ada di sana dan dia tidak pantas melihat itu. Malam harinya, karena pendengarannya yang terlatih, Harold dapat mendengar Claire dan Rick bercinta di lantai atas, tetapi dia juga mendengar sesuatu yang lain. Tangisan kesakitan seekor anjing di suatu tempat yang jauh. Selama bertahun-tahun, Harold telah mengenal tangisan memekakan telinga ini yang hanya dapat disebabkan oleh para Cross. Harold tahu bahwa para Cross telah datang ke kota dan dia akan mengarahkan kelompok itu ke sana untuk memuluskan rencananya. Keesokan harinya, Harold meyakinkan kelompok itu untuk melewati kota. Dia menunjukkan kepada mereka selongsong peluru kosong di tanah dan mengklaimnya sebagai jejak dari kelompoknya. Pada kenyataannya, itu hanyalah sisa-sisa dari pertempuran yang terjadi ketika outbreak terjadi. Tetapi karena tidak ada anggota kelompok yang memperhatikan selongsong peluru kosong di sekeliling mereka, kelompok itu mempercayai perkataan Harold dan menuju ke kota. Isu 3. Kelompok itu memasuki sebuah kota kecil dan berjalan di jalanan yang kosong, dengan hati-hati mengamati tanda-tanda dari para Cross yang mungkin masih berkeliaran. Semalam, setelah semua orang tertidur dan Amanda serta Claire meninggalkannya di beranda luar, Harold merangkak di tengah jalan dan meninggalkan makanan kaleng agar para Cross dapat melacak dan menemukan mereka. Kelompok itu terus berjalan melewati kota, tetapi mereka bergerak terlalu cepat, jadi Harold mengeluh sakit perut dan berbohong dengan mengatakan harus berhenti untuk buang air besar. Dia masuk ke dalam toko permen dan menemukan sepotong permen terakhir di laci yang memicu ingatan tentang Lori. Dia dulu sangat menyukai permen ini dan selalu memintanya setiap kali datang ke tokonya. Harold menawarkan permen itu kepada Amanda, tetapi dalam pikiran gila Harold, ia menganggap ini sebagai caranya menunjukkan cintanya kepada Amanda, dan karena Amanda menerima permen, Harold menganggap Amanda menerima cintanya. Harold berhasil menghabiskan sekitar 20 menit di toko permen, memungkinkan para Cross untuk semakin dekat dengan mereka. Harold dapat mendengar suara para Cross di belakang mereka, tetapi mereka tidak cukup dekat. Harold perlu melakukan sesuatu agar terjadi konfrontasi, jadi dia meminta Amanda dan Rick untuk pergi ke apotek terdekat dan mendapatkan obat-obatan dan perlengkapan medis demi kelangsungan hidup mereka. Dengan enggan, kelompok itu setuju dan mereka berpisah. Saat itulah Harold mengambil kesempatan dan memberitahu Darwin dan Claire bahwa para Cross telah datang. Jadi Amanda dan Rick bersembunyi di apotek, sementara Harold, Claire, dan Darwin bersembunyi di toko pakaian terdekat. Ketiganya menuju ke ruang bawah tanah, sementara para Cross membuat kekacauan di atas. Tidak butuh waktu lama bagi para Cross untuk mulai merusak tempat itu, menghancurkan jendela, dan menembak apapun yang mereka lihat. Claire menyaksikan kengeriannya terjadi di luar melalui jendela ruang bawah tanah, dan Harold menggunakan kesempatan ini untuk memisahkan Darwin darinya. Dia meminta Darwin untuk menurunkannya di tangga dan membaringkannya di sudut yang gelap. Sayangnya bagi Darwin, Harold hanya ingin memancing remaja yang tidak curiga itu agar tidak ada yang menyaksikan. Psikopat itu mengambil botol pecah dari toko permen dan menggunakannya untuk menusuk leher Darwin. Harold membencinya dan ingin dia menderita, jadi Harold terus menindih sampai Darwin perlahan-lahan kehabisan darah hingga mati. Harold kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Claire yang masih belum menyadari identitas Harold yang sebenarnya. Dia meminta ciuman dari Claire dengan dalih sudah lama dia tidak merasakannya. Claire mencoba bersikap baik dan mengatakan bahwa dia berpacaran dengan Rick, dan saat itulah Harold menerjang dan menggunakan pecahan botol sebelumnya. Dia membekalnya dengan kain, lalu mengancamnya dengan pecahan botol yang sama jika dia tidak mau menuruti apa yang dia minta. Setelah selesai melakukannya, Harold memaksa Claire untuk mengakui bahwa dia Bitch. Claire mengungkapkan bahwa masalahnya berasal dari pelecehan yang dialaminya di usia muda, tetapi Harold yang tidak memiliki simpati memukul kepalanya menggunakan pecahan botol yang menyebabkan Claire pingsan. Ketika Claire sadar kembali, dia menyadari bahwa dia telah dibekap dan diikat oleh Harold. Harold telah melakukannya 2 kali saat Claire pingsan, dan dia berencana melakukannya yang ketiga kali. Dia tahu dirinya sudah tua dan keriput, jadi dia memotong wajah Darwin dan menggunakannya sebagai topeng. Dengan begitu, dia telah memecahkan masalah tersebut. Claire yang panik akhirnya menendang biji Harold. Hal ini membuat Harold kehilangan kendali dan menyerangnya dengan brutal. Dengan menggunakan sepotong ubin dari lantai, dia memukulnya berulang kali sampai mati.
Emosi Harold yang meledak tiba-tiba ini membuat dia menyadari bahwa dia belum pernah merasa sebaik ini sebelumnya. Dan untuk tindakan mengerikan berikutnya, Harold memotong bibir Claire dan memasukkannya ke dalam celana. Jangan tanya buat apa. Isu 4. Amanda melihat apa yang terjadi pada Claire dan Darwin, meskipun Harold sudah melarangnya. Pemandangan itu begitu mengerikan sehingga Amanda tidak bisa menahan diri untuk muntah karena jijik. Harold telah mengantisipasi ini dan memastikan untuk memutilasi tubuh-tubuh itu dan membuatnya tampak seperti ulah para Cross. Kelompok Cross yang mengikuti mereka memiliki kebiasaan untuk mengenakan wajah korbannya. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai skin faces. Jadi Harold merobek wajah Darwin dan Claire untuk menutupi tindak kejahatannya. Setelah itu dia memecahkan jendela ruang bawah tanah dan membuatnya seolah-olah jendela itu pecah dari luar. Yang perlu dilakukan Harold selanjutnya adalah untuk bersembunyi di antara banyak kabel dan menunggu Rick menemukannya, dengan alasan Darwin menyuruhnya untuk tetap di tempat dan bersembunyi. Amanda dan Rick sama-sama mempercayai ceritanya. Mereka segera meninggalkan kota setelah itu. Para skin faces berada di suatu tempat di dekat situ, tetapi bukan kelompok Cross itu yang membunuh Lori. Dalam benaknya, Harold berpikir mereka sedang bercinta, tetapi Lori hanya berbaring di sana dan menerima nasibnya. Setelah selesai, Harold melamarnya dengan memberinya cincin berlian, tetapi itu hanya memperparah kondisi mental Lori. Hal ini membuat Harold tidak tahan lagi, dan dia akhirnya menampar Lori. Dalam amarannya, Harold percaya bahwa ini adalah hal terkecil yang bisa Lori lakukan untuknya setelah semua yang dia lakukan. Melindunginya, memberinya makanan, dan mengawasi pergerakan para Cross. Hal ini membuatnya sangat marah dan meninggalkannya sendirian sebagai sebuah pelajaran. Namun saat dia kembali, dia telah melihat para Cross telah merubahnya menjadi salah satu dari mereka. Jangan tanya gimana. Kembali ke masa kini, Harold telah mengarahkan Amanda dan Rick ke sebuah pertanian. Tidak ada Cross di sana, dan untungnya bagi mereka, tempat itu penuh dengan makanan, bahkan memiliki listrik dan TV masih menyala. Mereka menghabiskan waktu seminggu di sini menonton film dan mengenang kenangan indah sebelum outbreak. Pada hari ke-7, baik Rick maupun Amanda menjadi emosional saat menonton film, memikirkan nasib Claire dan Darwin. Harold berusaha mendapatkan perhatian kembali dengan meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan mereka karena dia tidak memiliki senjata saat itu. Amanda mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa itu bukan salahnya. Pada saat itu, Harold sudah benar-benar jatuh cinta pada Amanda, dan dia benar-benar berpikir mereka memiliki ikatan khusus ketika Amanda menyentuhnya. Namun pada suatu malam, dia mendengar sesuatu yang membuatnya merinding. Itu adalah suara Rick dan Amanda yang tengah bercinta. Harold yang patah hati mengira Amanda telah berselingkuh dan ingin menghukumnya, tetapi kemudian ia berubah pikiran, menyalahkan Rick karena telah memanfaatkan kebaikan Amanda dan menyebutnya penjahat. Dia berniat menghabisi Rick, tetapi mempertimbangkan kembali dan memutuskan untuk menunggu sampai waktu yang tepat tiba. Harold memaksa mereka semua terus bergerak hingga kelelahan selama beberapa hari berikutnya. Dia tidak pernah membiarkan mereka cukup beristirahat, sehingga Rick dan Amanda tidak bisa tidur bersama lagi. Rencananya ini membuahkan hasil ketika mereka menemukan Cross yang berlumuran darah dari kepala hingga kaki. Ini adalah kelompok Cross yang telah diburu Harold sejak Lori berubah menjadi salah satu dari mereka. Mereka dikenal sebagai Bloodskin karena suka melumuri diri mereka dengan darah korbannya. Dia dan Lori menyaksikan kelompok Cross tersebut memasukkan korban mereka ke dalam mesin penghancur kayu dan kemudian mandi dalam darah mereka. Kemudian Harold memberitahu mereka bahwa kelompok Cross inilah yang telah merenggut Lori darinya. Saat Rick dan Amanda mencoba menghibur Harold, dia akhirnya meyakinkan mereka berdua untuk membunuh kedua kelompok Cross tersebut untuk membalas dendam, dan Harold tahu bagaimana caranya. Ketika Harold mengatakan ini semua, ia membayangkan menusukkan pisau ke tenggorokan Rick. Isu 5. Para penyintas terus bergerak ke kota sampai akhirnya mereka menemukan lokasi para Bloodskins. Mereka terlihat berkumpul di tengah lapangan basket di sekitar api unggun yang dibuat dari mayat korban terbaru mereka. Sementara Rick dan Amanda mengawasi Cross yang tengah memakan anggota tubuh dari kejauhan, satu-satunya yang dapat dipikirkan Harold hanyalah ransel Lori yang dibawa oleh salah satu Bloodskins. Malam itu, ketiganya bermalam di sebuah rumah di pinggiran kota, dan saat itulah Harold mengungkapkan rencananya kepada mereka. Dia berencana membuat para Bloodskin dan Skin Faces saling bertarung, dan mereka akan melakukan ini dengan menyamar sebagai Cross. Tetapi lokasi para Skin Faces berada 60 mil di belakang kota, jadi mereka membutuhkan sebuah mobil agar bisa sampai ke sana lebih cepat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan sebuah mobil pickup yang berfungsi. Kemudian Harold memberitahu kita bahwa jika bukan karena bibir Claire di celananya, dia akan menembak kepala Rick sejak lama. Keesokan harinya, ketiganya menyamar sebagai Cross, dan tampaknya penyamaran ini berhasil sebab sekelompok Cross yang mereka temui dalam perjalanan menuju kota tempat dia membunuh Darwin dan Claire tidak mengejar mereka. Harold menyukai penampilan baru Amanda dan berpikir dia terlihat sempurna. Sempurna persis seperti Lorinya dulu.
Sekembalinya ke kota, mereka mendapati para Cross berhasil menemukan seorang ayah dan putrinya. Saat ini mereka sedang sibuk menguliti wajah sang ayah, sementara putrinya menangis di atas gedung, memohon agar mereka mengampuninya. Melihat ini, Amanda mengambil shotgun dan melakukan satu-satunya hal yang dapat dilakukannya saat itu. Dia menembak wajah gadis itu, mengakhiri penderitaannya sebelum para Skin Faces dapat menangkapnya. Tindakan Amanda ini berhasil menarik perhatian Skin Faces lainnya yang mengira mereka membunuh korban mereka karena dendam. Para Cross biasanya saling menyerang ketika bertemu dengan kelompok lain dan langsung mulai mengejar mereka. Amanda membuang bangkai anjing dari mobil dan menyeretnya sampai ke lapangan basket tempat para Bloodskin berkemah. Para Skin Faces tentunya marah melihat kelompok lain dan langsung masuk ke dalam mobil mereka, mengikuti jejak Dara tersebut dan menuntut pembalasan. Bagian selanjutnya dari rencana tersebut melibatkan Amanda menghindari tempat itu dari sebuah rumah kosong, sementara Harold dan Rick menunggu di dalam mobil untuk menciptakan pengalihan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mereka menunggu selama beberapa jam sampai para Skin Faces akhirnya muncul di kota. Konfrontasi antara kedua kelompok tersebut terhenti sampai Amanda menembak salah satu pemimpin mereka tepat di tenggorokan, memicu perang antara kedua kelompok. Saat para Skin Faces dan Bloodskin saling menyerang, Harold melaksanakan balas dendamnya. Dia menembak Rick di kaki dan kemudian menjelaskan secara rinci mengapa dia melakukan ini padanya. Harold kemudian menembak Rick 4 kali saat peperangan antara para Cross terus berlanjut. Harold kemudian mematahkan rahang Rick dan menunjukkan bibir Claire yang selama ini dia simpan. Harold mengungkapkan apa yang telah dia lakukan pada Claire dan Darwin, dan dia mengatakan bahwa dia sekarang akan memuaskan dirinya sendiri menggunakan mulut Rick, sesuatu yang dilihatnya pernah dilakukan oleh para Cross. Menjelang fajar, Harold telah melaksanakan balas dendamnya. Dia berjalan melewati mayat para Cross yang telah terbantai di lapangan basket, dan yang paling membahagiakan bagi Harold adalah dia sekarang dapat mengambil ransel Lori, tempat dia menyimpan potongan dadanya. Isu 6. Setelah pembantaian berakhir, Amanda melarikan diri dan bersembunyi di dalam sebuah bangunan terbengkalai. Dia seharusnya bertemu dengan yang lain dalam waktu 48 jam di titik pertemuan lain jika mereka selamat. Harold adalah satu-satunya yang masih hidup dan dia menghibur dirinya sendiri menggunakan apa yang tersisa dari Lori. Ketika outbreak terjadi dan orang-orang berubah menjadi Cross, terjadi pembantaian di jalanan dan satu-satunya cara seseorang bisa selamat adalah dengan bersembunyi di bawah tanah. Dia dan Lori bersembunyi di selokan terdekat dan menunggu para Cross selesai membunuh, tetapi mereka masih berada di dekat situ dan Lori ketakutan. Harold menghiburnya setelah mengetahui anak dan suami Lori mati di hadapannya. Dia juga memintanya untuk diam sementara para Cross terus bergerak di jalanan. Untuk sesaat Lori merasa aman. Dia berterima kasih kepada Harold dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah pria baik. Tetapi saat itulah Harold menyentuh tubuh Lori untuk kesenangan pribadinya sambil menyatakan cintanya padanya. Inilah alasan Lori menjadi bisu. Kembali ke masa kini, Harold tengah bersembunyi di dalam rumah kosong sambil menatap foto keluarga Lori. Membayangkan bahwa dia adalah suaminya dan mereka memiliki kehidupan yang indah bersama. Para Cross masih berada di dekat situ, mencari korban yang tidak curiga. Dalam tindakan mengerikan lainnya, Harold sepotong daging yang dianggap sebagai Lori. Dia mulai memuaskan dirinya sendiri, tetapi ketika dia memasukkan tangannya ke dalam celananya, dia menemukan bibir Claire. Dia membuangnya dan menyebut Claire lagi. Harold kemudian terus mengasah linggis Jawanya dengan apa yang dianggap sebagai Lori. Sementara itu di sisi lain, Amanda telah bersiap-siap meninggalkan tempat persembunyiannya dan menuju ke titik pertemuan berikutnya. Setelah mengasah linggis Jawanya, Harold tanpa sengaja menabrak lampu tidur dan menjatuhkan tongkatnya, seketika menarik perhatian Cross terdekat. Harold bersembunyi di bawah tempat tidur, tetapi ia tahu sudah terlambat baginya. Cross itu telah mengetahui bahwa ada manusia yang bersembunyi di rumah, dan ia mencari Harold di setiap sudut dan celah ruangan. Harold yang bersembunyi terus menyalahkan Claire karena mengalihkan perhatiannya dan membuatnya terjebak bersama Cross di dalam ruangan. Dalam amarah, Cross yang mencarinya membalik kasur dan menemukan potongan dada Lori. Harold yang tidak ingin kehilangan Lori untuk kedua kalinya meraih spray dan dengan kaki yang patah merangkak menuju ranselnya. Ia menggunakan spray untuk menutupi dirinya, dan kemudian menembak Cross tersebut melalui spray, dan sebelum makhluk itu jatuh menimpanya, Harold dengan cepat merangkak menjauh. Dia dengan panik memeriksa tubuhnya untuk mencari darah yang mungkin dapat masuk melalui lukanya. Harold menemukan sedikit darah di salah satu sepatunya dan segera membuangnya. Sekarang karena Lorinya sudah aman, dia memutuskan untuk menuju titik pertemuan berikutnya. Butuh 33 jam baginya untuk menempuh perjalanan dengan kakinya yang patah, tetapi begitu dia sampai, dia menemukan Amanda sudah menunggunya. Amanda memeluk Harold erat-erat karena lega dia selamat. Amanda tahu bahwa ketidakhadiran Rick di sini berarti dia tidak selamat, tetapi setidaknya dia bersyukur ada seseorang yang masih hidup.
Amanda ingin meninggalkan tempat itu secepat mungkin, tetapi Harold meyakinkannya bahwa tidak ada Cross di dekatnya. Dia mengatakan bahwa mereka harus tinggal di sini untuk sementara waktu, karena dia telah membawakan makan malam. Isu 7, Amanda dan Harold duduk di restoran, tempat mereka melakukan makan malam. Harold berhasil mendapatkan beberapa kue bulan dalam perjalanan ke sini, yang menjadi dengan pembuka kencan mereka. Amanda mulai bercerita tentang orang tuanya. Ibunya adalah seorang ahli anestesi, dan ayahnya adalah seorang ahli penyakit kaki. Tetapi satu-satunya yang dipikirkan Harold hanyalah tubuh Amanda. Amanda perlahan mulai menangis ketika dia terus mengingat orang tuanya. Meskipun keduanya aneh, dia sangat merindukan mereka, dan Harold mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak terlalu larut dalam kesedihan. Setelah keduanya memakan kue bulan hingga habis, Harold pergi ke dapur dan menyiapkan makanan utama untuknya. Harold merebus potongan dada Lori menjadi sup. Ketika makanan utama disajikan dan Harold membuka hidangan yang telah dibuatnya, Amanda tersentak ketakutan dan mulai muntah-muntah. Merasa jijik saat melihat daging busuk itu dan terjatuh ke tanah. Harold dengan dalih membantunya berdiri, malah mengikatnya ke kursi. Ketika Amanda tersadar kembali, dia mulai berteriak dengan suara lantang, memaksa Harold untuk membukamnya dengan cepat menggunakan sepotong kain. Kemudian ia mulai berbicara dengan Amanda, yang akhirnya menyadari bahwa Harold adalah seorang psikopat. Dialah yang membunuh semua temannya. Dia berbohong tentang fasilitas dan obat virus. Dan sekarang ia ingin Amanda memakan potongan tubuh Lori sehingga ia mendapatkan Lorinya kembali. Harold berpikir dia telah memahami virus itu. Dia berteori bahwa begitu seseorang terinfeksi, virus itu akan memblokir kebaikan dalam diri seseorang, memungkinkan kejahatan dalam diri orang tersebut untuk menguasai seluruh tubuhnya. Tetapi karena dia berpikir Amanda seorang gadis polos dan baik tanpa kejahatan di dalam dirinya, dia percaya bahwa begitu dia memakan daging Lori, seluruh jiwanya akan terperangkap oleh virus dan yang tersisa hanyalah Lori. Di saat-saat terakhirnya, Cross Lori melontarkan hinaan kepada Harold. Dia menyebutnya pria tidak becus dan menyatakan bahwa dia suka oleh para Cross. Tetapi Harold percaya bahwa di saat-saat terakhirnya, Lori telah mengungkapkan cintanya kepadanya. Saat ia menceritakan semua ini kepada Amanda, Amanda perlahan mulai menyadari delusi yang selama ini dialami Harold. Ketika ia melihat foto keluarga yang dikeluarkan Harold dari ranselnya, semua kecurigaannya terbukti benar. Setelah menjelaskan rencananya ini kepada Amanda, Harold melepaskan penutup mulut Amanda. Segera Amanda mengatakan kepadanya bahwa ia bukanlah orang yang ia kira. Ia menyimpan banyak kejahatan di dalam dirinya, dan jika Harold memaksanya untuk memakan Lori, ia tidak akan bisa mendapatkan Lori kembali. Ketika Harold terus memaksa menyuapi Amanda, Amanda akhirnya menyerah berpura-pura dan mulai menghancurkan delusi Harold. Ia kemudian mengatakan kepadanya bahwa Harold tidak pernah mampu memuaskan Lori. Itulah sebabnya ketika dia diubah menjadi Cross menggunakan alat berkebun, ia menyukainya. Saat semua hayalan ini hancur satu persatu bagi Harold, ia mulai mengingat bagaimana kejadian sebenarnya terjadi dan ini membuatnya marah. Sangat marah sehingga ia akhirnya meninju Amanda hingga hidungnya patah. Kemudian Harold mengeluarkan alat berkebunnya sama yang digunakan pada Lori dari ranselnya dan mengancam akan menggunakannya pada Amanda. Namun, ketika dia mengingat apa yang terjadi pada Lori di saat-saat terakhirnya dan apa yang akan dilakukan pada Amanda, Harold mulai panik. Mungkin Amanda benar, dan Lori hanya Chronic bitch lain yang tidak pantas mendapatkan cintanya. Dia membungkuk, meminta maaf kepada Amanda, lalu berlutut untuk memeriksa apakah dia baik-baik saja. Tetapi Amanda sekarang telah memiliki cukup waktu untuk mencoba melepaskan diri dari ikatannya. Dia mengulur waktu lebih lama lagi dengan mengatakan ia akan memakan Lori. Akan tetapi dia meminta Harold menciumnya terlebih dahulu sebelum dia melakukannya. Namun ketika Harold menciumnya, Amanda menggigit bibir Harold dengan kuat dan merobeknya dari wajahnya. Darah berceceran di mana-mana saat Amanda meludahkan bibir Harold dari mulutnya. Dalam amarahnya, Harold menyerang Amanda dengan alat berkebun di tangannya dan membanting wajah Amanda ke tanah. Dia mulai mencekinya dan kemudian mengangkat lengannya, berusaha menghantamkan alat itu ke wajahnya. Tetapi Amanda yang sudah terlalu putus asa menggosok tangannya dengan keras pada ikatan tersebut hingga salah satu tangannya putus. Amanda menggunakan lengan kanannya yang putus ini untuk meninju Harold tepat di wajah. Dia memukulnya begitu keras hingga Harold pingsan sesaat. Dengan cepat, Amanda berlari keluar dari restoran dan kemudian melarikan diri. Harold yang tahu bahwa dia tidak bisa mengejarnya apalagi dengan kakinya yang patah, memutuskan untuk menjahit bibirnya kembali ke tempat. Dia tahu bahwa Amanda akan selamat, karena dia seperti dirinya, seseorang yang akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Harold kemudian bangkit dan mengambil potongan tangan Amanda dan memasukkannya ke dalam kantong plastik yang sama yang berisi dada Lori. Mungkin kali ini dia akan melakukannya dengan benar dan dia tidak akan mengacaukannya seperti hari ini. Dia akan menemukan cara untuk membawa Lori kembali kepadanya dan Cross Psychopath pun berakhir.
Dalam keseluruhan series Cross yang telah kami bahas sejauh ini, tidak ada yang mendekati psikopat dalam level disturbing dan gore. Art style dan narasinya sama-sama membuat kita tidak nyaman selama membacanya. Harold Laurie sebagai villain merupakan seorang psikopat sebenarnya yang tidak akan berhenti sampai keinginannya terpenuhi. Orang lain bahkan sesuatu seperti Cross hanyalah alat baginya untuk mencapai tujuan. Meskipun kita membencinya dan tidak pernah berada bertemu dengannya, kita tahu bahwa seseorang seperti dia pastinya ada jika outbreak seperti ini terjadi di dunia nyata. Secara keseluruhan, Cross Psikopat adalah bacaan yang mengerikan. Kami harus menonton banyak monolognya agar dapat diterima oleh YouTube. Jika kalian telah membaca volume pertama Cross dan bertanya-tanya seberapa ekstrim hal-hal yang dapat terjadi di dalamnya, maka Psikopat adalah gambaran sempurna tentang betapa ekstrim dunia tersebut. Kira-kira seperti itulah kisah yang coba dibawakan dalam Cross Psikopat. Gimana menurut kalian? Terima kasih banyak telah menonton video ini. Saran dan request dapat ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa kasih like dan subscribe jika kalian suka dengan konten kami. Thanks everyone for watching and be good people. See ya! Nigga, 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 nigga.